Saudara-saudariku yang terkasih, kita dalam masa Prapaskah punya model pertobatan, yaitu Allah Bapa sendiri, yang hari ini dalam Injil digambarkan sebagai pribadi yang penuh belas kasih, yang murah hati, dan maha mengampuni. Mari di awal Ekaristi ini kita mohon belas kasih Tuhan, supaya kita juga mampu meneladan Bapa kita, sehingga pertobatan kita semakin terarah kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita ini bertumbuh menjadi seorang pribadi karena kita punya acuan, punya role model, punya panutan, dan tiap orang itu acuannya beda-beda. Ya, karena tiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda, punya bapak, punya ibu, punya papa, mama, punya saudara-saudari yang berbeda-beda, punya guru, punya dosen, punya sahabat yang berbeda-beda. Idolanya juga berbeda-beda. Salah satu contoh konkret, saya bertanya-tanya, di dalam diri saya ada jiwa kompetitif. Jadi saya itu senang kalau ikut kompetisi apapun. Jadi kalau misalnya dulu main catur itu ya ada keinginan untuk menang. Tidak dengan mudah mengalah. Kalau kalah ya nggak apa-apa, tapi harus ada perjuangan. Main sepak bola juga begitu. Main basket, bersekolah, ikut lomba itu ada jiwa kompetitif. Saya ini bertanya-tanya, dari mana ini saya dapatkan ini? Lalu saya ingat, ya dari bapak saya. Bapak saya dulu mengajari saya dan adik saya itu catur, dan kalau main catur bapak saya itu nggak mau ngalah. Saya mikir-mikir, ini karo anaknya dewe gak belum ngalah. Jadi dia berusaha untuk menang, dan kalau menang itu puas, bisa ngalahkan anaknya. Tapi itu justru memacu, anaknya juga berjuang lebih keras untuk bisa ngalahkan bapaknya. Lalu bapak saya itu sudah umur 40-an tahun masih ikut lomba sepak bola antar kampung ya, di desa, antar desa. Dia paling tua sendiri ya. Teman-temannya itu umur 20-an, 25, dia 40-an tahun. Tapi saya melihat, oh ada jiwa kompetitif. Jadi kalau ikut bertanding itu memberikan semuanya. Bukan soal kalah menang, tetapi soal berjuang untuk menang. Nah, inilah kita ini dibentuk. Perjumpaan kita dengan pribadi-pribadi di sekitar kita itu membentuk kita. Menjadi seperti apa kita. Kalau kita ya punya role model yang salah, ya kita bisa menjadi seperti itu. Misalnya anak-anak muda mengidolakan seseorang yang misalnya hidupnya penuh dengan kemewahan, tapi yang diidolakan adalah kemewahannya, bukan kerja kerasnya. Maka ya bisa salah langkah, hanya terjebak mencari kemewahan, kekayaan dengan cara-cara yang salah, dengan menipu orang, dengan menjual diri, dengan apapun ya. Sultan-sultan muda itu ya, orang anak-anak muda itu bisa kaya raya, punya miliaran. Beberapa diantaranya dengan menipu, dengan investasi yang menipu orang lain, merugikan orang lain. Dan kalau itu menjadi idola, bahaya. Nah, saudara-saudara yang terkasih,
masa pertobatan kita itu juga membutuhkan role model, membutuhkan acuan. Kita ini bertobat menjadi seperti apa? Apa acuannya pertobatan kita? Dan kita diingatkan dalam bacaan hari ini, dalam Injil, acuan kita adalah Allah Bapa. Nah, kita bisa protes, loh, Allah Bapa itu kan nggak kelihatan. Bagaimana kita bisa menjadikan Allah Bapa ini sebagai acuan? Kita kan membutuhkan teladan yang konkret. Karena itulah ada inkarnasi. Kemarin itu kan hari raya, kabar sukacita itu sebenarnya inkarnasi ketika Allah Bapa itu menjadi janin yang dikandung oleh Bunda Maria 25 Maret. 9 bulan kemudian 25 Desember itu kan menjadi lahir, jadi 9 bulan setelah kabar gembira. Disitulah inkarnasi Allah turun ke dunia menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya orang bisa melihat contoh konkret bagaimana Allah itu. Dan hari ini kita mendengar bahwa Allah yang hadir dalam diri Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang Maha Pengampun, Allah yang tidak menghakimi orang, Allah yang tidak mudah menghukum orang, Allah yang tidak mudah menyingkirkan orang. Dalam bacaan Injil kita dengar di pengantar, ya, sekali peristiwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Yesus menerima orang-orang berdosa, orang-orang yang dibenci oleh orang-orang lain. Para pemungut cukai itu dibenci, ya, dan orang-orang berdosa itu disingkirkan. Tetapi Yesus menerima mereka. Mereka datang kepada Yesus, mereka mau mendengarkan Yesus. Yesus tidak mengusir mereka, tidak menolak mereka. Tapi kemudian orang-orang Farisi yang merasa diri orang saleh dan ahli-ahli Taurat itu bersungut-sungut protes. Loh, ini Yesus kok menerima orang berdosa? Jadi gambaran Allah yang tidak menghakimi, Allah yang tidak mudah menghukum, Allah yang tidak menyingkirkan orang, betapapun jeleknya orang itu, betapapun jahatnya orang itu ditampilkan oleh Tuhan Yesus. Dan karena orang-orang Farisi itu protes, maka Yesus mengatakan sebuah perumpamaan, cerita. Jadi cerita tentang Bapa yang baik hati dan anak sulung, anak bungsu ini sebenarnya cerita untuk menggambarkan Bapa yang baik dan cerita untuk menggambarkan Yesus sendiri. Ya. Dalam cerita ini kita sudah hafal luar kepala, yaitu seorang bapak yang punya 2 anak. Yang anak sulung ini anak yang manut, yang taat, yang tidak neko-neko, ya, yang tinggal bersama bapaknya, bekerja dengan rajin. Tetapi dia punya kekurangan, yaitu punya sifat yang mudah menghakimi orang. Jadi melihat kalau orang itu berdosa itu layak disingkirkan, tidak layak untuk disambut. Jadi kalau melihat adiknya hidupnya nggak karu-karuan, kok bapaknya masih terima dia protes. Ini menggambarkan ya orang-orang Farisi itu, anak-anak sulung itu. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu merasa dirinya baik, sehingga tidak boleh menyambut orang-orang jahat, orang-orang berdosa. Tidak boleh menyambut adiknya yang berbuat dosa, berbuat kejahatan. Nah, inilah sebenarnya Yesus mau mengkritik mereka. Loh, enggak, Bapa yang baik itu anaknya berdosa, ya dia terima.
Nah, yang satu anak yang berdosa ini ya asal dia mau kembali, bapaknya itu mengampuni, bapaknya bahkan menunggu-nunggu, ya, tidak memarahi, tidak apa, tapi sudah menyiapkan pesta. Anaknya kembali sudah cukup. Bapaknya tidak ngomong banyak, tapi dengan tindakan, ya, menyembelih anak lembu, memberi cincin, memberi pakaian yang terbaik, memestakan. Itu tindakan pengampunan, tindakan menyambut kembali, tindakan kasih. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa ini artinya bagi kita? Yang pertama, siapapun bapak kita, ibu kita, sahabat kita, saudara kita, karena kita sudah dibaptis dan menjadi anak-anak Allah, maka yang menjadi role model kita adalah Allah Bapa yang baik hati, Allah Bapa yang pengampun, Allah Bapa yang murah hati, Allah Bapa yang berbelas kasih, yang tampak dalam diri Tuhan Yesus. Jadi pertobatan kita itu acuannya, patokannya itu bukan bapak saya, bukan ibu saya, bukan ibu Anda, bukan bapak Anda, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Yang Allah Bapa yang menjelma, yang tindakan-tindakannya bisa kita lihat. Paling tidak kita alami melalui Injil. Kita bisa melihat kesaksian orang akan hidup Allah Bapa dalam diri Tuhan Yesus. Jadi acuannya begitu. Nah, apa yang menjadi acuan? Pertobatan kita harus membuat kita menjadi orang yang mudah mengampuni. Pertobatan kita harus membuat kita menjadi orang yang tidak menyingkirkan orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang penuh dosa, orang-orang yang bersalah. Seberat apapun itu, kita harus mampu menerima mereka, karena Tuhan Yesus memberi contoh. Kalau kita belum sampai ke sana, kita harus berusaha sampai ke sana, pertobatan itu. Jadi pertobatan itu tidak cukup hanya dengan tidak neko-neko hidup. Oh, hidup saya sudah bagus, tidak aneh-aneh, semua saya taati, tetapi saya tidak bisa bergaul dengan orang berdosa, ya. Tapi saya tidak bisa menerima orang lain yang penuh kesalahan, yang disingkirkan orang, saya nggak bisa mendekati. Ya, pertobatan kita harus sampai keluar, harus sampai keluar. Tidak cukup merasa diri saleh. Kalau seperti itu, kita sama dengan orang-orang Farisi. Sudah mengikuti perintah Tuhan, tetapi menolak orang lain yang bertobat, tidak menerima orang yang mau baik. Dan yang kedua, saudara-saudari, kalau kita dalam posisi anak bungsu, kita pertobatan ini harus menjadi kesempatan untuk kembali kepada Bapa, kembali membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Ketika kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, Bapa kita akan bisa punya relasi yang baik dengan keluarga, dengan saudara-saudari kita. Jadi sekali lagi yang menjadi pusat itu adalah Tuhan Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Harus mengarah ke sana. Ketika kita mengarah kepada Tuhan Yesus, maka apapun kondisi kita, ya, saya punya banyak kesalahan, saya punya kekurangan, Tuhan tetap menerima. Dan tidak cukup berhenti bahwa saya tidak lagi berbuat salah, berbuat dosa, tetapi kita juga harus merangkul orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah, orang-orang yang disingkirkan,
supaya mereka juga mengalami kebaikan Tuhan. Maka di dalam keluarga kita bisa merenungkan, apakah saya menyingkirkan saudara saya, anak saya, orang tua saya, karena mereka telah menyakiti hatiku. Apakah aku lalu kemudian tidak bisa mengampuni? Bagaimana dengan di gereja, di lingkungan, di tempat kerja? Apakah ada seseorang yang kubenci? Apakah ada seseorang yang kuinjak, kusingkirkan? Kalau masih ada, kita perlu meniru Bapa yang murah hati. Kita meniru Tuhan Yesus Kristus yang bersahabat dengan semua orang, baik orang baik maupun orang berdosa. Karena sesungguhnya setiap orang itu dicintai oleh Tuhan. Dan karena kita anak Allah, kita juga dipanggil untuk mencintai setiap orang, betapapun jeleknya orang itu, betapapun banyak kekurangan orang itu, betapapun orang itu membenci kita dipanggil untuk tetap bisa memberi pengampunan dan menerima mereka. Amin.